2 tahun ini benar-benar ngajarin aku bahwa we can plan. Setuju. Tapi terjadi atau enggak itu ya terserah yang di atas. Hai Moms, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Moms Talk, di mana hari ini saya ngobrol sama ini teman lama saya sebenarnya. Lama tak jumpa ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam edisi spesial dalam rangka hari Natal juga. Kita di Moms Talk ini akan ngobrol-ngobrol sama Lisa Daryono. Hai Lisa, apa kabar? Long time no see, udah lama banget kita nggak ketemu. Aku cerita dulu sama para moms. Awal perjumpaan aku sama Lisa itu adalah dulu tuh aku tuh sering banget. Aku tuh kayaknya adalah salah satu customer dari brand atau apa ya namanya ya, desainnya namanya tuh. Quality ya bener brand ya, namanya Benten. Itu adalah baju-bajunya tuh memang cantik-cantik gitu, bener-bener yang segala mau yang panjang, mau yang pendek, pokoknya aduh itu tuh bener-bener salah satu baju favorit saya. Tapi sekarang aku mau nanya dulu nih, lama banget kita nggak ketemu ya. Sekarang lagi sibuk apa Lisa? Aduh, kalau misalnya ngomongin pandemi ini kayaknya seluruh ibu-ibu nasibnya mirip-mirip ya. Betul. Pertama kalau misalnya kayak aku dulu, aku tuh memilih untuk menjadi working mom, yang which is kayak kita sibuk kebanyakan di aktif studio, banget loh dengan brand Benten itu ya kan? Social event, fashion event, everything. Yang kadang-kadang tuh sebenarnya sedih juga, apakah aku tuh cukup memberikan waktu untuk anak gitu kan? Terus kalau anak-anak tuh mendadak kayak, yuk sini sama mama lebih, terus anak-anak lebih milih sama encusnya kan sakit banget gitu kan. Itu tapi dilema ibu bekerja tuh begitu? Tapi dilema gitu, dan sejak pandemi ini sih bener-bener yang full time stay at home mother. Wow, kan. Serius? Ya, dan it's not an easy job. Oh iya tentu itu gak mudah ya Moms ya. Don't underestimate gitu ya. Dan Aku setuju. Ya, itu sulit banget, especially waktu awal-awal pandemi itu kan sulit banget ya yang dapetin kayak pembantu asisten rumah tangga gitu ya. Jadi semua tuh mesti dikerjain sendiri. Pokoknya hampir lulus jadi sarjana YouTube yang istilahnya tuh cukur rambut anak sendiri lihat YouTube ya kan, masak YouTube gitu. Sampai ngurus-ngurus anak-anak hijau tuh tanaman-tanaman ya kan. Lihatnya situ. YouTube. Jadi makanya sarjana YouTube. Benar juga. Ini menarik loh. Karena kan aku mengenal Lisa itu adalah sampai aku masih ada nih kontak aku masih namanya Lisa Benten ya kan. Karena emang aku mengenal Lisa tuh dari hasil karya-karyanya mendesain baju-baju untuk Benten ya kan, it's your brand juga kan, brandnya Lisa. Nah Benten itu sendiri udah jalan 15 tahun dan tadi Lisa sempat bilang dulu tuh dari berarti sebelum menikah ya? Iya, dari sebelum menikah. Dari sebelum menikah kan? Sebelum menikah ya. Oke, nah berarti dari sebelum menikah, sebelum punya anak, lalu kan di saat berarti di awal-awal mungkin merintis Benten belum menikah ya, lalu kan Benten mulai jalan, itu setelah masa menikah dong ya, punya anak kan ya. Nah itu ngebayang sih ya, bagi waktu juggling antara mengerjakan, membesarkan brand Benten, lalu juga membesarkan anak. Ya kan, itu juggling setengah mati sih. Terus sekarang switching, Bentennya masih ada dong, tapi lebih fokus ngurusin anak. Lebih ngurusin anak. Aku juga banyak makasih sih kan Mbak Angie, kan tuh zaman-zaman aku baru-baru mulai yang masih cupu-cupu banget tuh banyak banget keren kasih support. Selalu keren banget Benten sih. Zaman dulu kan Instagram tuh belum ada. Iya benar. Word of mouth. Yes. Bener-bener penting banget gitu. Iya. Makanya ini kan Lisa merintis Benten itu menjalani tuh pasti ada beberapa masa ya kan, dari masa belum ada sosial media, lalu masa ada sosial media, dan saat ini mungkin lebih ke fokus karena pandemi juga kan ya, lebih fokus mungkin bukan udahan, bukan berhenti, tapi lagi fokus untuk sekarang ngurusin anak-anak full. Tadi kayak siapa yang ngepang rambut apa semuanya, gunting rambut. Ini luar biasa. Gimana rasanya, ini kayak perlu kita bahas dari working mom akhirnya menjadi full time mom. Karena Benten lagi rehat nih. Iya, sekarang ini lagi rehat dulu. Oke. Jadi ya transisi besar sih menurut aku, karena kan dari punya anak 2010 sampai 2020, 10 tahun itu kan aku bener-bener juggling banget gitu loh. Jadi selama 10 tahun tuh sampai kadang-kadang kalau misalnya pergi gitu anak-anak bilang, Mama
pulangnya jam berapa gitu. Mama mau kemana? Iya ya. Mau kemana? Nggak apa-apa, kamu nanti mama pulang, kamu belum tidur lah gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang tuh mereka lebih posesif jadinya kan. Kalau misalnya soalnya kan 24 hours sama kita kan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mau ke supermarket aja gitu, harus ya pergi ke supermarket terus. Iya benar kebayang. Gitu. Iya sih, dan gimana rasanya switching dari working mom akhirnya sekarang jadi full time mom yang semua diurusin gitu kan? Berat sih. Iya oke, tadi pertama yang berat banget emang. Iya berat sih, setuju. Jadi beratnya luar biasa kalau menurut aku gitu karena satu nggak terbiasa juga. Terus kedua tuh kaget gitu loh, kaget kok ternyata di rumah banyak juga ya kerjaan gitu dan aku kan semi kayak OCD gitu. Oh, kok sini berantakan, kok situ berantakan, terus kok anak-anak kayak ternyata ngerjain sekolah tuh kabur-kaburan, nggak ada tanggung jawabnya gitu-gitu kan. Jadi kayak sementara dulu kalau nggak nanganin tim, kalau dulu kan kita nggak gitu dong. Iya nggak kayak gitu, pokoknya kan kita tahu beres. Iya. Gitu hands on, baru kaget gitu ternyata. Baru beres kalau ada mama. Bener. Itu bener banget. Iya. Oke. Ya berubah gitu. Cuma ya kita kan manusia ya harus bisa adaptasi juga. Betul. Ya go with the flow gitu kan. Santai aja. Oke. Perkembangan anak-anak gimana? Yang kecil tuh 3 tahun. Terus yang nomor 2 7 tahun. 7 ya? Yang kedua 7 tahun. Yang pertama? Yang pertama 11 tahun, yang kedua 7 tahun, yang bontot 3 tahun. Terus gimana perkembangannya mereka sekarang? Aduh, kalau menurut aku ini generasi pandemi. Seru ya namanya. Generasi pandemi, kalau perkembangan menurut aku terhambat banget. Oh gitu. Menurut aku ya. Iya sih, tapi benar sih. Maksudnya dari semua aspek, bukannya cuma akademis yang nggak bisa bersosialisasi, mereka udah pasti. Jadi dari sisi psikologisnya pun aku rasa mereka terhambat gitu. Karena aku melihatnya dari anakku yang pertama, terutama umur 11 tahun itu kan butuh interaksi ya. Jadi nggak individu aja gitu, dan dia tuh mulai kayak gitu, kayak aku bilang kok nggak telepon teman, nggak ngobrol sama teman, enggak, aku baca buku aja. Terus kayak udah 1 term nih sekolahnya udah 1 term, aku tanya udah temenan sama siapa aja? Aku masih temennya sama yang tahun lalu, dia bilang gitu. Nggak ada keinginan untuk berteman dengan punya teman baru. Jadi yang itunya lumayan mengkhawatirkan untuk aku gitu. Karena beda kan, mereka nggak ketemu soalnya. Mereka nggak ketemunya cuma di layar, jadi nggak bisa berteman. Benar. Tergantung anaknya juga, kalau misalnya anaknya ekstrovert, dia mungkin akan kayak anakku yang kedua gitu, nggak masalah gitu, dia bakalan manggilin temennya gitu. Tapi anakku yang pertama itu agak mengkhawatirkan karena dia lebih kayak ya udah reserve aja sendiri. Iya. Gitu, karakternya benar-benar kelihatan banget berbeda. Dan selama 2 tahun Lisa di rumah bersama anak-anak, kelihatan jadi lebih memahami, jadi terlihat perbedaan karakternya anak-anak ya. Dan sejak perkembangannya gimana, ya menurut aku yang kurang bagus ya yang sulung gitu. Kalau yang itu masih mendingan gitu ya, karena dia orangnya lebih bawel, lebih. Kalau yang bontot, anak TK, ya musia sih juga udah mulai bersosialisasi ya, tapi sama kita di rumah main sama kakak-kakaknya sih masih lebih cukup. Maksudnya dibandingkan dengan resiko kalau misalnya ke sekolah, ya kan berinteraksi tapi resikonya tentu lebih besar gitu. Mungkin untuk si kakak yang usianya 11 tahun ini kan masuk masa pra-remaja, ini kan lagi fase-fase dimana kayaknya me against the world. Iya, dunia tuh kayaknya nggak asik banget, dunia ini kayaknya menentang aku, my parents tuh kayaknya nggak mendukung aku, padahal nggak gitu kan ya. Nah dari anak-anak, tiga anak-anak siapa yang kelihatannya bisa meneruskan Benten nih nanti, punya mungkin bakat ngedesain, atau justru mereka lebih ke kelihatannya nih kayaknya nanti justru mereka mamanya tetap yang ngedesain, tapi mereka yang ngurusin bisnisnya nih, kira-kira udah mulai terlihat kan dari minatnya mereka mungkin. Ya biarpun Lisa mungkin sekarang bentar lagi rehat, tapi kan mereka tahu kan selama ini kegiatan mamanya seperti apa kan. Aduh, kalau dari yang bontot gak usah dihitung juga, kemarin umur 3 tahun kan. Kalau yang pertama yang kedua itu kayak tidak ada yang menurunkan jiwa artistik gitu. Jadi kayak gitu. Ya sebagai ibu kan kita pasti ada kayak keinginan, wah semoga salah satu ada yang bisa melanjutkan impian aku nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kayaknya agak suram-suram gini, ya udahlah aku lebih ke
menggali dia punya kesenangannya aja, potensinya apa, dan lebih nanti dukung aja gitu. Dia tuh maksudnya passionnya kemana, karena kalau menurut aku tuh aku kerja di fashion gitu. Fashion itu butuh passion yang besar gitu. Setuju. Kalau enggak tuh cuma setahun 2 tahun anak lulus udah bener, gitu bosan bye gitu. Kalau misalnya dikerjakan dengan passion itu konsistensinya ada. Nah, tapi menemukan passionnya itu kan yang agak tricky gitu. Jadi makanya kalau anak-anak ini kayaknya dari kecil udah terekspos sama fashion seperti itu, kalau mereka interested ya aku dukung dan aku support. Tapi kalau enggak pun aku bantu untuk mencari apa lo passion kamu. Jadi nggak memaksakan harus Aku seperti Lisa gitu, harus enggak. Di bidang fashion juga. Apalagi kan 2 anak Lisa yang pertama dan yang kedua kan perempuan kan. Iya, Enggak ya jadi apa aja sih. Ayo belajar dari mama juga sih maksudnya. Kalau dulu kan mama kurang suportif gitu kan ya, sampai aku tuh mesti fight sendiri gitu. Bukankah akan lebih baik kalau misalnya mama dulu kayak ya udah support, tapi enggak juga kayak manjain gitu loh. Tapi seenggaknya kan pasti kan sebagai anak lebih yang Iya gitu. sih. Kita kan sebagai orang tua itu biasa, kita kan gara-gara sekolahnya, iya kan? Berarti kita tuh biasanya belajar tuh menjadi orang tua adalah dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita kan. Kita berusaha, mungkin ada yang menyamakan cara orang tua kita membesarkan kita, atau kita, aku ternyata nggak terlalu seneng ya sama caranya, aku punya I have my own way gitu kan. Ya, I agree. Yang bagus-bagus kita turunkan. Betul. Yang kurang bagus kita perbaiki. Yang menurut kita kurang bagus kita perbaiki. Nanti anak kita juga mungkin akan seperti itu, ya nggak sih? Tapi mungkin udah beda zaman lagi. Betul, aduh nggak tahu lagi zamannya kayak apa. Oke, nah ini menarik nih ngomongin soal passion gitu kan, passion and fashion. Ini kan Lisa mengerjakan menjadi seorang desainer itu udah lama ya, dan pasti dengan passion. Nah sekarang ini di saat lagi rehat, ini kan dunia industri kreatif kan, dan biasanya nggak berhenti dong, sebenarnya kreativitas itu masih ada dong, dan pasti di kepala tuh muter terus. Nah ini apa nih jadinya sebagai ya quote unquote pelarian dari lagi rehat dulu deh nih gitu lah dalam hal mendesain, atau justru lagi ngumpulin desain cuman emang lagi ditabung dulu nih, atau apa nih bentuk kreativitas yang lain yang untuk menyalurkan kreativitasnya Lisa nih? Kalau aku sih lebih kayak kan pandemi ini lumayan stressful to me gitu. Banget, like everybody ya kan, stres banget ya, tapi setuju, tapi lumayan stressful banget. Jadi daripada aku lebih kayak ke creative side, aku lebih ke shooting side. How to shoot myself from kayak supaya keren. Banyak perubahan, kan banyak sekali perubahan gitu loh. Jadi kita punya hidup tuh seperti diikat. Banget. Ya kan, no more traveling. Terus banget, gak usah deh ngomong kayak pendapatan juga pasti orang banyak yang berkurang. Gak usah ngomong traveling deh, ke mall aja juga susah. Exactly. Gitu. Walaupun udah bisa ya, tapi tetap aja nggak seperti dulu gitu. Terus. Jadi daripada aku lebih ke shooting side. Nah ini menarik nih, oke. Supaya maksudnya aku lebih konten, karena kan aku dasarnya tuh extrovert gitu. Aku tuh waktu itu sempet yang awal-awal pandemi nggak bisa ketemu orang segala macam, itu bisa sampai ngomong sama suami tuh sampai bilang udah ngomong aja sama tembok gitu. Sumpah, karena kayak bawel banget, anak-anak juga kayak mama tuh ngomong apa sih segala macam kayak gitu. Iya, ngebayang. Biasanya keluar ketemu orang ya kan, Nah di situ aku ngerasa agak stres. Oke. Gitu, jadi terus kemana gitu pelariannya? Nah iya ini menarik. Aku ada meditasi juga dan menyibukkan, contohnya kayak maksudnya stres gara-gara ngurus anak juga gitu kan ya, mulai kaget gitu. Jadi aku juga karena switching nih kan dari perempuan yang biasanya bekerja aktif ini sekarang jadi terus langsung ngurusin anak gitu ya. Jadi it's a switching button gitu for me. Jadi lebih ke apa sih ya yang positif yang aku bisa kerjain dan yang shooting tidak menambah stres load lagi gitu. Ini penting nih. Cerita dong Lisa, ini moms butuh loh ini loh. Kita tuh 2 tahun loh ini pandemi dan belum ada tanda-tanda. Betul gitu kan. Udahan. Awal-awal kan kita masih ya kayak 3 bulan lagi. Bisa. Oke, bisa. Lama-lama kan kita agak frustasi gitu. Banget. Dan kalau misalnya aku masih kayak ngejar aku punya kreatif, aku punya karya, memaksakan sesuatu yang nggak baik untuk kita punya mentally. Gitu. Jadi aku lebih switching ke yoga. Terus aku juga
ya itu tanam-tanaman kayak Mbak Eni. Iya, iya, itu syuting loh. But it's very Itu pelarian aku. maksudnya cuma kayak duduk-duduk aja sambil Ngeliatin. ngurusin mereka. Itu it's Bersih-bersihin. so simple. Yes, 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 Itu yes. simple tapi itu soothing gitu. Banget, 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 banget. Kayak gitu. Oke, Jadi oke. kalau misalnya dari segi kreatif, aku rehat dan nggak mau kayak memaksakan ke sana Iya, dulu. iya, Jadi iya. aku lebih untuk menjaga diriku konten gitu, lebih tenang, terus menyibukkan ke lebih yang positif. Jadi nggak yang kayak stres nih mau kemana, stres nih mau ngapain, stres nih gitu. Tapi lebih kayak oh aku tenang dengan situasi sekarang ini. I'm happy with where I am now. I'm here. Udah present aja gitu kan. Jadi present moment gitu. Lebih banyak kayak kan kalau ke meditasi itu kan kita Iya, lebih iya, yang iya. kayak lebih enak lah gitu. Penting sih kalau ekstrovert tuh kayak meditasi Iya, iya, penting iya. deh. Tapi ini menarik banget loh. Ini menarik untuk kita bahas karena bener banget seperti yang Lisa bilang. Kita tuh banyak banget di masa pandemi ini tuh segala sesuatu tuh berubah. Segala sesuatu apa ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Itu bubar jalan semua ya nggak sih, Mom? Semuanya deh gitu kan. Rencana sederhana deh, mungkin rencana oh iya anak saya mau sekolah, mau nganterin anak sekolah karena anak baru masuk sekolah TK atau sekolah dasar gitu. Nggak jadi ya, di rumah aja ajarin anaknya. Iya, Itu kan betul. satu perubahan yang tadinya udah kita rencanain tapi berubah. Gimana caranya bisa apa ya, menerima semua itu nggak gampang. Banyak yang akhirnya kita tahu banyak yang jadi depresi. Kita mengenal istilah mental block, ya kan? Ya, ini di masa pandemi sebenarnya ya nggak sih, kita mengenal ya kita udah tahu orang stres, depresi, tapi tuh bener-bener ternyata memang di masa pandemi ini tuh segitu banyaknya orang jadinya. Banyak yang GERD kan? Yes. Gimana nih menerima situasi atau menerima segala perubahan yang memang udah di depan mata kita, udah nggak bisa diapa-apain, udah harus kita jalanin. Iya, Gak gampang loh itu. maksudnya kalau misalnya kita say to myself kayak kita harus terima. Tapi kalau batin Nggak bisa, kita nggak bisa begitu aja ya kan? Betul. Itu proses. Makanya kayak Oke. kok Lisa ngapain aja? Oh ya banyak sih. Meditasi. Banyak sih. Pokoknya sehari selesai aja gitu. Ya 90% sih ngurusin anak-anak sih. Terus bisa stres Wow. dengan jerit dan apanya gitu. Tapi ya beberapa persen dari waktu itu tentunya kita juga mesti tetap keep yourself balance. Soalnya banyak banget perempuan-perempuan juga jadi switching tadi, mungkin dari yang bekerja terus akhirnya sekarang jadi harus lebih banyak ngurus rumah ya, karena tadi memang aku juga ngalamin tuh ART nggak ada gitu kan, di rumah nggak punya ART, ngepel semua ngurusin sendiri. Dan kita juga tahu ada juga di mana perempuan-perempuan yang pasangannya kehilangan penghasilan, Betul. switching justru akhirnya jadi yang perempuan tuh yang lebih mungkin sebagai pencari nafkah. Karena situasi dan kondisi yang memang nggak memungkinkan lagi untuk suaminya mencari nafkah, ya kan. Gimana caranya bisa menerima semuanya itu? Ini penting nih untuk kita bahas nih, karena ya kayaknya bener-bener aku sampai yang bener Lisa gitu. Karena ya Lisa tuh adalah perempuan yang aktif, yang aku tahu tuh Lisa perempuan yang aktif gitu kan ya. Terus sekarang bener-bener bisa switching tuh dan akhirnya jadi lebih banyak ngurus anak, lebih banyak waktu sama keluarga tuh gimana gitu. Iya, makanya tadi aku bilang ya kalau manusia tuh kan sebenarnya diciptain kita tuh mempunyai yang namanya tuh kemampuan adaptasi kan ya. Dan perlu juga kita ngerti bahwa dunia ini tuh berubah gitu. Betul. Daun aja kita beli bagus, Iya. lama-lama dia akan layu dan mati. Bener setuju. Akan ada daun baru lagi. Yes. Bahkan dari yang tadinya udah nggak ada tinggal batangnya ternyata bisa tumbuh cabang baru. Betul, jadi kita lihat dari situ aja. Iya, setuju sih. Makanya kan mainan anak hijau Bener sih, inspirasi bener kan. sih, iya. Ternyata dari yang tanah nggak kelihatan tumbuh tunas, Jadi, ya, mata tunas baru betul, gitu kan. Jadi kita ngelihatnya dari sisi positif dan optimistisnya aja gitu. Karena kita ngelihat dari situ, meskipun keadaan sulit kayak apapun, kalau kita think positif and then say to ourselves yang positif, itu baiknya akan baik gitu loh. Daripada kayak kita semuanya kita negatif, kita always look at that side gitu loh. Jadi tuh jalan keluarnya juga stuck, ya kan, terus makin depresi, makin nggak ada jalan gitu. Dan nggak bisa sekedar kita udahlah jalanin, nggak bisa kayak cuma sekedar gitu ya. Iya. Oke. Yoga udah berapa lama? Yoga juga kan? Aku yoga dari mulai pandemi. Jadi awalnya itu, jadi awal-awal tuh gara-gara suami itu mau betulin posture, dia kan lari kan, tapi mau properly gitu. Terus kebetulan Ipar itu ada guru private,
aduh guru private itu kayaknya udah kenyang deh, yang namanya di antigen tuh kayak udah jebol. Bener. Tapi safety come first kan. Yes, kalau lagi of kayak course. begini. Dan ya udah 1,5 tahun. Lumayan lah ya, udah bisa masak sambil kayang atau enggak lah ya. Atau ngambil bumbu di rak yang paling tinggi dan split gitu ya. Luar biasa. Enggak saya. Enggak begitu, tapi akan coming soon kayaknya nih. Bisa. Nanti kalau buka Iya, Instagramnya bener. bisa. Wih. Mual ngapain anak ini? Kayak Ya. gitu. Lisa juga jadi ke sehatnya sih. Oke, lebih mengincar, jadi Lebih ngejar sehatnya ngejar ya. sehatnya. Itu ngejar sehatnya karena kalau pandemi ini kita kan kurang sehat ya, Iya, ngeliat bener. Instagram tuh makanan kan, kayak Mbak Inci kan sering makanan terus Maaf gitu. ya. Buka Instagram Mbak Inci, kok ini sambal kayaknya enak gitu ya, sambal pakai nasi panas gitu. Oke, Yoga. Iya, Harus yoga. Iya, bener. Lisa juga jadi senang masak. Masak sih enggak praktek langsung, tapi aku suka YouTube. Kebetulan anakku yang gede itu suka masak. Oh, oke. Jadi justru dia yang turun. Oh, sama anak aku yang laki juga nomor 1 yang malah masak. Iya, iya. seneng masak juga. Oke, aku juga ngintip Instagramnya Lisa, seneng banget ini ngelihat kalau Lisa lagi unboxing. Itu salah satu cara untuk bisa bikin. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau unboxing itu aku udah lama. Jadi aku mulai unboxing tuh sebenarnya dari hamil anakku yang terakhir. Jadi dulu tuh cuma kayak beli perlengkapan bayi. Tapi kan kalau udah posting nanti lama-lama, Mbak tolong di-review dong gitu kan. Akhirnya aku review apa kayak sederhana banget gitu. Nah abis di-review tuh ternyata kok banyak feedback masuk juga gitu. Yang which is kayak aku ngerasa aku nge-review kok aku lebih banyak dapat manfaat juga. Karena bener. sana kan juga banyak kasih masukan Sharing ke jadinya aku. kan. Jadi ketagihan terus-terusan unboxing. Oke. Terus abis unboxing itu aduh kok lupa dong. Gak apa-apa, kita obrol santai kok. Abis unboxing. Jadi abis unboxing itu enak juga, jadi banyak dapat kayak follower mam yang teman-teman. Iya bener. Bisa sharing jadinya kan sebenarnya. Iya jadi sih. bisa ngobrol-ngobrol. Iya bener. Setuju. Setuju. Nah dari situ sih sebenarnya banyak juga kayak permintaan endorse gitu. Cuma aku pernah nerima beberapa tapi ribet ya. Makanya ternyata kayaknya nggak sesuai sama aku punya. Iya. Gitu. Makanya Lisa lebih ngerjain ya because I just love this gitu ya. Emang senang aja mengerjakan karena senang, bukan karena ada tuntutan untuk malah gitu. Nggak, Jadi kan lama-lama kok jadi Lisa kok kayak jangan-jangan nggak honest review ya. Iya benar juga sih. Kayak gitu. Iya. Itu juga banyak pressure-nya gitu kan untuk harus ini harus itu harus ini. Akhirnya ya udah unboxing, dan mungkin gara-gara aku terus-terusan seperti itu orang jadi oh ya udah deh, si Lisa ini beneran pakai loh. Iya bener setuju. Pakai loh. Jadi kalau nanya sama dia dijawabnya bener. Bener. Kalau misalnya suka ya bener-bener suka, kalau misalnya kurang Real suka, testimony. Ya udah gitu. Jadi kayak waktu itu aku sempat juga ditawarin kayak yang lagi kekinian itu lah, yang panci-panci yang warna-warni itu, yang ownernya hubungin gitu. Cuma aku pakai memang jadi gak enak. Kalau ada 2 tahun ya. Ya aku pikir, wah mamaku dulu kanker nih, aku pikir gitu kan. Jadi belajar. Ini aku nggak pakai nih, gitu. Jadi aku nggak terima. Kayak gitu. Oke. Karena aku nggak terima endorse, jadi I have the right to say yes or no to the product. Bener. Oh nice. Gitu. Jadi unboxingnya basically ya bener-bener unboxing aja, dan buat kayak seneng-seneng ngobrol-ngobrol kayak ya. gitu. Jadi diintip Instagramnya kalau mau review yang emang jujur apa adanya, ada di Instagramnya Lisa. Oke, akhir tahun nih sekarang, Natal tahun baru punya rencana apa? Tunggu, salah. Mendingan aku nanya dulu sebelumnya. Biasanya Natal tahun baru ngapain? Nah baru. Banyak. Biasanya Natal tahun baru ngapain? Natal tahun baru tuh sebenarnya paling dari tahun ke tahun tuh kan kita paling tunggu-tunggu ya. Yang namanya pergi dan bisa ngumpul sama keluarga secara liburannya panjang gitu ya. Sekarang kita liburannya udah 2 tahun sih. Di rumah aja ya kan. Udah mau 2 tahun gitu. Cuma in a way meskipun gak bisa kemana-mana juga, jadi membuka wawasan kita bahwa sebenarnya wisata lokal itu iya sih, banyak banget. Setuju banget. Sejak nggak bisa traveling outside, jadi kayak kok Labuan Bajo ada tempat kayak begini. Iya, keren banget 10 tahun yang lalu aku ke Labuan Bajo tuh ini jadi explore. Kan bisa
Ekspor banyak itulah, banget. jadi bisa ekspor ya. Kalau misalnya rencana sih you never know, karena keadaan sekarang kan masih bisa variabel naik turun gitu. Rencana pasti ada, tapi maksudnya udah ini udah lihat-lihat ke kanan kiri sih gitu. Udah ada tapi masih udah ngincer. Iya, cuman biasanya emang sekarang kita belajar di masa pandemi tuh kayaknya nggak bisa bikin plan jangka panjang ya. Kita bikin plan yang deket aja dulu, ya kan? Oke, jadi tahun ini mungkin ya sambil nunggu nanti ya bisa kadang-kadang lihat minggu depan, ya kan? Lihat besok dalam arti kata sesungguhnya. Yang pasti tetap kumpul sama keluarga, pastikan Natal tahun baru. Sama keluarga. Terus kalau misalnya memang bisa ke wisata lokal ya. Iya sih. Iya sih. Oke, satu pertanyaan terakhir. Harapan Lisa untuk tahun 2022 yang sebentar lagi kita masukin. Pokoknya moto aku sih cuma carpe diem. It means seize the day and look for a better future aja. Jadi 2 tahun ini benar-benar ngajarin aku bahwa we can plan. Setuju. Tapi terjadi atau enggak itu ya terserah yang di atas. Berarti ini ya, tapi benar sih. Ini selama ini kan mungkin sebelum pandemi kita diajarkan untuk bikin semua rencana dengan matang. Yes. Dan harus matang step by stepnya untuk mencapai rencana kita, untuk istilah tuh mewujudkan goals hidup kita tuh udah terplanning. Tapi pandemi tuh benar-benar merubah segalanya. Dan itu dialami sama dia benar. Ini kita jadi belajar loh, benar juga ya apa yang Lisa katakan ya. Kita tuh belajar emang melakukan segala sesuatunya ya dijalanin aja pelan-pelan. Iya, dijalanin aja. Iya benar. Dan segala perubahan itu harus dinikmatin, harus di-embrace dan diterima dengan sadar. Yes. And you just have to remember Setuju. to be happy. Iya enggak sih kalau misalnya udah ngerti gitu, otak kita udah ngerti, iya aku harus nerima. Tapi yang di dalam not happy about it, itu sedih juga gitu. Benar. Satu juga ya kita lihat ya dari pandemi ini nih, kita udah masuk 2 tahun ya nih kita menjalani pandemi. Kita tuh benar-benar emang ya tadi balik lagi ke kalau dalam hal kita membuat rencana, ya kita tahu aja kemarin ada PSBB. Udah agak longgar, ketat lagi. Ya kan kita nggak pernah tahu tuh keadaan. Aku tuh kena banget tuh kemarin yang Delta itu. Yang Delta itu. Jadi aku ada 2 pengantin kan. 2 pengantin. Pas banget tuh kayak bulan Juli sama Agustus itu. Dimundurin. Betul. Ya kan? Terus akhirnya dia mundurin ke bulan November nih. Terus aku ada bilang sih sama dia, gimana kalau Oktober aja, sekarang kan udah oke nih. Wow, jadi semua orang yang Delta itu pada mundurinnya ke Oktober karena sekarang lagi dibuka. Jadi challenging banget, makanya kayak aku pikir maybe it's not the time gitu loh untuk dikejar juga gitu. Dan setuju. karena Benton itu aku mulainya dari passion dan bukan ambisi. Jadi lebih bisa untuk kayak okay, it's time to rest dan it's time to rest gitu. Tapi bukan di end. Tapi not di end. Karena aku sekarang masih ada klien-klien gitu. Tapi nggak kayak kalau misalnya dulu kan ada show. Ya kan ada show, terus ada kayak fashion event, ada apa itu masih aku ikut-ikutin gitu loh. Terus klien juga, kalau misalnya klien-klien lama nggak mungkin ditolak dong. Sekarang klien lama pun kalau misalnya kayaknya aku nggak mampu, ya udah lewat dari berapa jumlahnya, ya udah gitu. Jadi nggak terlalu yang dikejar lagi, masih dijalanin aja. Wah keren banget. Jadi di pandemi ini Lisa belajar banyak, kayak dapat eye opener baru ya. Ya listening baru. Wow keren banget. Aku seneng banget ngobrol-ngobrol sama Lisa. Ini juga jadi buat kita sendiri juga ya Moms ya. Buat aku juga jadi mikir iya juga ya kita punya rencana banyak banget nih. Tapi memang kita satu yang mungkin selama ini kita kurang persiapan adalah persiapan untuk bukan gagal ya, persiapan untuk apa yang kita rencanakan nggak terwujud. Atau pokoknya kita tuh dulu nggak nyadarin bahwa hidup itu uncertain gitu loh. Kita cuma mikir tuh kita rencana 1 tahun ke depan. Benar. Tapi kita melupakan bahwa dunia ini tuh tidak
tidak certain gitu, uncertain gitu. Jadi makanya kalau misalnya tidak tercapai yang kita mau, kecewa gitu, pasti, depresi, stres semuanya gitu. tuh. Nanti Benten nggak rehatnya gitu lama-lama ya. Iyalah, Iya kan? aku juga udah bosen. Iya. Dan benar-benar Lisa bisa menjadi Lisa yang baru, Lisa yang always happy selalu ya, always happy selalu lah gitu. Penting. Terus udah gitu dan juga tentunya Lisa juga mendapatkan apa yang Lisa inginkan, bisa deket sama anak-anak dan semuanya berjalan dengan plan baru ya, yang Lisa jalankan sedikit step by step, small steps. Iya, tapi yang pastinya pasti. buat mom semuanya sehat selalu juga, dan tentunya kita mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru ya. Semoga di tahun depan rencana-rencana kita lebih bisa terwujud, dan mungkin tentunya semoga tahun ini nih, tahun 2021 juga memberikan pembelajaran buat kita semua bagaimana caranya menjalani hari-hari untuk menyambut ketidakpastian yang masih nggak tahu sampai kapan ya, Mam. Sampai kapan? Iya, yang penting pokoknya kita harus selalu happy, dan itu kita juga harus selalu sehat, keluarga juga happy, keluarga sehat, dan kita tetap bisa senang bareng sama keluarga, tetap bisa dekat sama keluarga. Terima kasih buat Mam semuanya, sampai ketemu lagi, Mam.